Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yunia Ningsi. Di sini kita hari ini sudah kedatangan wanita yang super hebat. Itu ada alumni Teknik Informatika jurusan 2017, Bani Hanihaya. Nah, boleh diperkenalkan dong. Aduh, terima kasih sebelumnya udah diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Atau juga kita dalam nuansa halal bihalal juga, Iya karena udah betul, lama abis banget bulan nggak puasa kan ya, ketemu. Iya. betul. Dan oke, sekarang perkenalkan nama aku Niha Nihaya. Aku dari jurusan Teknik Informatika, tapinya Prodi Sistem Informasi angkatan 2017 yang alhamdulillahnya udah lulus di 2022 kemarin. Alhamdulillah banget ya. Nah, banyak yang pengen tahu dong Mbak Nia, karena waktu kuliah kan sibuk banget nih sama kegiatan organisasi. Aduh. Nah, karena itu tuh sekarang kan kerja di bioteknologi kan kalau nggak Ya. salah. Nah, itu bagaimana sih manage waktunya? Nah, itu sebenarnya tuh waktu sebagai teknik informatika itu sebenarnya susah nggak sih kerja di bagian dunia IT? Manage waktu sekarang atau yang dulu nih? Yang dulu pas waktu perkuliahan. Oh, oke. Jadi ini kita kelas balik ya. Mungkin selama perjalanan kuliah itu memang salah satu challenging banget bagi hidup aku gitu. Yang pertama, aku itu merantau di sini kan, Kak. Jadi sudah meniatkan diri tatkala memang sudah mengambil keputusan untuk kita jauh dari keluarga orang tua gitu kan untuk menuntut ilmu, ya nggak akan aku sia-siakan segala kesempatan opportunity yang ada di situ gitu. Yang pertama, pada waktu itu karena sudah memutuskan untuk bertekad memaksimalkan waktu yang ada, jadi apapun peluang-peluang yang ada dalam kesempatan waktu itu selama menjadi mahasiswa, aku kerjakan, aku ambil gitu. Salah satunya selain berproses di bidang akademik, kita belajar gitu ya di ruang kelas, aku memaksimalkan diri aku untuk ikut organisasi gitu. Dan alhamdulillahnya setelah proses-proses kita mengikuti organisasi itu kan ada prosesnya Kak. Kalau kan Ada kita anak teknik gitu ya. LDK lah ya kalau Iya, kita disebut. ada perkaderan, kita Iya, ikut perkaderan kaderisasi. segala macam, Betul. betul. Kita kaderisasi dan akhirnya ngalir lah. Suatu ketika ada kesempatan untuk apa ya, untuk bergabung dalam suatu organisasi tertinggi, eksekutif tertinggi di tingkat universitas gitu. Yakni kalau di Trisakti itu namanya Kepresidenan Mahasiswa. Jadi tatkala aku diberikan kesempatan untuk berproses di sana, ya sudah, aku juga mempunyai tekad di awal, aku harus berkomitmen untuk kedepannya bisa menjalankan seluruh tugas-tugas aku dan tidak menghambat tanggung jawab aku sebagai mahasiswa, yakni belajar, kayak gitu sih. Jadi cara manage-nya pada waktu itu, aku tentunya set skala prioritas aku gitu. Yang pertama tentu belajar, itu udah hukumnya wajib gitu kan, ngikutin proses akademik di kampus, di kelas gitu. Yang setelah dari proses belajar itu sudah selesai tanggung jawabnya, misalkan ada tugas ya udah selesai segala macam, baru fokusnya itu ke organisasi tadi gitu. Jadi setelah aku udah tahu prioritas aku apa, ya sudah ngalir aja gitu. Jadi menjalani kegiatan tersebut sesuai dengan skala prioritasnya itu. Jadi nggak yang terlalu full time banget di organisasi, akhirnya akademiknya ketinggal, no. Jadi bagaimana kita ngebalancing itu. Kalau bilang capek, tentunya capek gitu kan, capek. Tapi itu ada suatu pilihan. Karena aku berpikir, tatkala kita sudah melewati proses masa-masa itu, dan nanti kita after dari dari perkuliahan gitu kan, kita nggak akan pernah ngerasain lagi yang namanya capek berorganisasi, capek kita berakademik itu kayak gimana gitu sih. Jadi itu satu keputusan pada saat aku menjadi mahasiswa dan alhamdulillah memang nyatanya ada hasilnya gitu. Dengan banyaknya apa sih, dengan banyaknya knowledge dan memang orang-orang yang memang saling mendukung juga kan ya. Yes. Nah, itu kan sekarang di Pure Teknologi itu sebagai apa Mbaknya? Aku menjalani sebagai BA, Business Analyst gitu. Betulan, nah apalagi kan itu kita sebagai waktu itu kamu sama kan kayak aku teknik informatika wanita ya Iya, kan. betul, Nah betul. itu tuh waktu kita sempat dekat jadi sebagai senior dan junior ya kan. Kakak itu adalah aslep aku, Ya, asisten nah itu kan kita laboratorium sempet aku. kamu tuh sempet bilang kayak di dunia itu tuh agak susah, perkodingan itu gimana. Nah itu tuh sebenarnya kan dunia anak-anak sekarang kan bukan hanya coding dulu kan, Iya. ada desain, ada website. Nah itu bagaimana caranya ketika kamu bilang
IT itu susah gitu Kak waktu awal-awal, tapi sekarang jadi suka. Jadi memang alhamdulillah dapat pekerjaan yang memang Relate sama ya. balance relate. Nah, itu bagaimana sih? Apakah waktu di masa perkuliahan itu kamu sama teman-teman sering kolaborasi atau bagaimana, atau memang ya udah jalanin aja deh karena emang udah nanggung kan ya, maksudnya gimana tuh? Nyebur aja gitu Iya, ya. ini aja gitu. Oke, itu jadi kita ingat ya di masa-masa awal perkuliahan tuh memang aku waktu itu juga sering curhat sama kakak gitu kan. Karena aku ngerasa, aduh, aku pertama kali itu merasa kayak, aduh apa kiranya aku salah jurusan gitu kan. Karena aku kebetulan ngambilnya tuh prodi sistem informasi Kak. Jadi aku tuh terlalu fokus sama kata informasinya gitu, nomenklatur informasinya. Yang mana aku kepikiran, oh ini semacam ilmu komunikasi maybe, semacam PR dan sebagainya. Mungkin pada saat waktu aku memutuskan untuk apply itu, aku risetnya kurang gitu kan, kurang. Nah tapi setelah menjalani ya sempat ada kata, aduh sepertinya masalah jurusan gitu. Cuman di situ tatkala ada kegundahan itu, aku nggak ambil pusing sih. Jadi tetap aja ngejalanin apa yang bisa aku kerjakan semaksimal mungkin ya aku kerjakan gitu. Sometimes sampai ngikut berjalannya waktu, aku di semester pertengahan, semester 3 atau 4 gitu, itu kan udah mau mulai masuk penjurusan. Dan ternyata aku menemukan tuh passionnya gitu. Ternyata kalau sistem informasi tuh dia nggak full totally berbicara technical coding dan lain sebagainya itu kan. Tapi kita juga ada, alhamdulillahnya ada mata kuliah yang ngarahin kita ke bisnis, manajemen, sama ada PR-nya juga. Jadi kan kalau informasi kan kita lebih kepada orang yang akan maju di depan dulu sebelum engineer ya kan Kak, kayak gitu kan. Menyebarkan informasinya seperti apa sih gitu kan. Jadi pada waktu itu aku, oh yaudah, oh ternyata nih nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dulu di awal, kayak aku salah jurusan dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Jadi enjoy setelah aku menemukan, oh ternyata nggak seseram itu loh, aku juga bisa mengikuti dan alhamdulillah karena udah pantang mundur gitu ya, udah sekaligus nyebur ya udah nyebur aja. Akhirnya aku berusaha untuk memberikan dan mengerahkan seluruh tenaga, pemikiran segala macam untuk aku harus memberikan yang terbaik kayak gitu. Ya meskipun dengan rintihan-rintihan kita, aku juga sering berkeluh kesah dengan senior segala macam, tapi di sisi lain aku tidak akan mau kalah dengan kondisi, dengan keadaan. Aku harus bisa, soalnya aku melihat senior juga pada bisa kok, kenapa kita enggak, kayak gitu sih. Ada kakak jadi asisten laboratorium, terus sering ikut-ikut penelitian, riset, aku jadi terpacu juga dengan itu. Kalau kakak bisa, kalau senior bisa, kenapa kita enggak? Jadi gitu, jadi kita melakukan do the best aja sih pada waktu itu. Ya karena waktu di perkuliahan juga memang untuk dunia IT ya sebenarnya bagi teman-teman anak SMA kadang kan bingung kan ya, nggak mau dunia IT lah, ngoding semua capek berat ya, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Kita di sana diajari cara bagaimana sebelum ngoding, kayak misalkan contoh aplikasi Facebook itu kan sebelumnya di belakangnya, di belakang layarnya kan ada anak sistem informasi yang bagaimana user requirement-nya kan. Nah itu sudah banyak toolbox yang kita gunakan, kayak semacam kalau misalkan di bagian website terus menggunakan desain, itu juga anak IT kan sebenarnya kan. Memang kita nggak ngoding, kalau ngoding kan udah error dikit kan ya ampun kayak pusing Kak gitu kan, kayak udah nyerah. Padahal mah enggak, kita kayak saling berkolaborasi untuk bareng-bareng gimana sih mecahkan sebuah coding yang memang biar dari yang error kayak jadi udah hijau lagi kan. Jadi dulu kan merah sama hijau kan ya. Kalau sekarang kan kayak anak-anak udah banyak apa ya, bahasa-bahasa pemrograman yang memang lebih mudah kan. Kayak di Google sebenarnya udah banyak banget. Nah waktu itu juga kan di bagian dunia IT kita di teknik informatika itu kan kita tidak hanya belajar mengenai apa sih kayak perbukuan, asisten lab. Nah kita kan juga mengikuti lomba-lomba juga kan di sana. Nah salah satunya juga ini Mbak Niha itu sering juga kan, kadang walaupun kayak nggak mau nanti takutnya nggak lolos atau gimana kan, saya kayak gitu. Nah itu tuh gimana sih dari yang Mbak Niha pemalu dulu kan juga pemalu kan, jadi seperti sekarang kayak sampai kan ngomong sama temen kayak enjoy, enak banget kan ya. Itu tuh gimana sih buat berpacu dalam diri Mbak Nia sendiri biar kalau misalkan kayak
dari malu, dari yang nggak bisa apa-apa, dari yang anak SMA juga kan yang beda banget, dari yang IPA atau Culture-nya IPS ya juga. sampai dunia kita culture-nya juga itu kayak walaupun shock kita kan sebenarnya maju terus kan. Nah itu caranya tuh walaupun misalkan ada bantuan dari senior atau junior juga sama dosen-dosen juga, nah itu dosen-dosen berperan penting gak sih kadang ada salah satu dosen mungkin favorit kamu gitu yang memang sampai sekarang kamu hubungin masih dimintai pertanyaan atau jawaban terkait dunia kamu sekarang, itu ada nggak kira-kira? Sampai sekarang ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan tadi mungkin ada kelewat tadi Kak aku menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk setelah kuliah, pasca kuliah aku juga terjun di dunia IT. Karena tadi aku akhirnya menemukan passion. Aku menemukan kesukaan aku dan aku menemukan satu hal yang aku tuh tertarik untuk mendalaminya gitu. Karena begitu tadi sudah masuk ke penjurusan, sudah masuk ya kan penjurusan di sistem informasi, itu kan kita memilih, kita akan fokus di apa setelah ini gitu. Nah, pada waktu itu aku diarahkan untuk mendalaminya tuh di bagian analis kan. Kalau sistem informasi kan kuatnya di sana. Jadi begitu udah yaudah deh kayaknya aku tertarik untuk mendalami ini. Dan alhamdulillah ada jalannya juga, setelah lulus ada kesempatan untuk kita mencoba coba kamu challenge diri kamu bisa nggak setelah lulus di SI gitu kan, kamu masuk sebagai business analis yang notabene ini memang diperlukan untuk lulusan-lulusan SI kayak gitu. Nah akhirnya ya sudah aku memutuskan untuk apply dan mencoba untuk BA itu gimana sih dunia per-IT-an, kalau kita kuliah di dunia per-IT-an tuh kerjanya di dunia IT kayak gimana gitu. Jadi aku memutuskan untuk belajar di sana. Dan alhamdulillah ternyata memang nggak salah gitu. Apa yang sudah kita pelajarin selama di Informatika Trisakti itu memang bisa kita terapkan di dunia kerja gitu. Dan kebantu juga dengan pengalaman-pengalaman kita organisasi. Nah, jadi udah semakin klop tuh gitu. Dan makanya tadi aku memutuskan untuk ya udah nih aku meneruskan sesuai dengan jalur lulusan ya kan, jalur lulusan kalau IT ya kerjanya di dunia IT kayak gitu sih. Nah, itu yang tadi menjawab karena aku udah ngetemuin passionnya gitu ya, kesukaan dan ketertarikan. Dan sama satu hal lagi, ternyata aku tuh juga baru tahu di dunia kerja, real dunia kerja tuh IT tuh begitu luas banget Kak. Betul gitu, yang tadi Kakak sampaikan gitu kan. Nggak hanya kita di dunia perkodingan yang technical gitu kan, tapi ada part-part lain yang semuanya itu termasuk ke dalam yang dinamakan dunia IT gitu kan. Luas banget kan. Luas banget. Jadi buat adik-adik gitu kan, kiranya yang mau nantinya nge-challenge diri kalian, penasaran di dunia IT, jangan dipikirkan dulu yang serem-seremnya gitu. Betul. Kuliahnya susah, terus berkaitan dengan komputer ya kan, dengan angka dan sebagainya. Enggak seperti itu juga gitu. Setelah kita masuk kita bebas juga kan Kak, mau milih kita fokusnya ke dunia IT yang mana gitu. Analis, data analis, terus mungkin yang memang engineeringnya gitu-gitu, pokoknya luas. Jadi jangan takut, coba aja dulu, riset dulu, dan perbanyak referensi. Gitu sih. Nah, menjawab dari yang tadi, ada nggak sih kayak dosen tadi ya, dan sampai sekarang masih kamu hubungin kan untuk dimintai kayak Bapak ini saya ada pekerjaan seperti bla 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 bla, saya belum terlalu paham nih, mungkin di dalam perkuliahan konsultasi ya, masih konsultasi itu ada nggak sampai sekarang? Kalau dosen, alhamdulillah tuh aku ya termasuk mahasiswa yang deket sama semua dosen gitu kan. Jadi karena berkat dosen itu betul-betul impact banget ke kita dampaknya. Jadi yang pertama, kalau kita jurusan dulu ya, ini kita sebut aja Pak Anung gitu. Pak Anung itu saya selalu ingat bahwasanya beliau itu dulu yang pertama kali menemukan saya. Pertama kali menemukan saya dalam artian begini. Selama awal kali saya menginjakkan kaki di Trisakti, itu masih ingat banget 2017. Saya ini masih jadi anak yang kaget gitu. Ini apa ini suasana culture-nya perkotaan bukan dari Jakarta gitu kan, dari kampung gitu, yang jauh di sana gitu kan. Dan pada waktu itu memberanikan diri untuk menanyakan jurusan sistem informasi itu seperti apa gitu. Setelah diarahkan ke gedung kita di gedung ketemu pertama kali itu sama Pak Anung gitu. Jadi perkasan banget. Jadi pada saat itu Pak Anung tuh ini sosok yang
aku tanya-tanya Pak, kalau di sini tuh gimana segala macam, dan bercerita mengenai latar belakang. Dan pada waktu itu memang aku sempat menanyakan Kak, aku tanya sama beliau, Pak, di kampus elit ini gitu, di Trisakti ada nggak sih kira-kira kesempatan untuk kita tuh mendapatkan beasiswa? Nah dari situ Kak, aku inget betul itu hari pertama aku menginjakan kaki di Trisakti, aku ketemu dengan Pak Anung, dan qadarullah ya, mungkin udah jadi jalannya gitu. Pak Anung tuh bilang pada waktu itu, ya saya kebetulan ketua jurusan, dan saya tadi sebelum ketemu dengan Mbak, saya tuh meeting pembahasan mengenai pembukaan beasiswa. Dan itu tuh sangat kebekas gitu kan. Jadi dari informasi itu, dari yang sampaikan Pak Anung, akhirnya sampailah kepada tahapan aku apply beasiswa dan kuliah di sini, dan akhirnya selesai. Itu kamu beasiswa apa kalau boleh tahu itu? Aku itu waktu itu program dari Pematah. Sekarang tuh namanya kayak KIPK kan. Bidik misi. Bidik misi. Oh, sekarang jadi apa? Jadi KIPKA kan? Ya, KIPKA gitu kan. Betul, Dan betul. pada waktu itu di Trisakti itu di website manapun tuh nggak nggak Informasikan dengan tercantum baik, informasinya. ya. Oh, baik, Kalau baik, Trisakti baik. itu menerima biasa bidik misi gitu kan. Dan pada waktu itu makanya aku nanya ke Pak Anung ini, dan ternyata yang aku tanyain sosok Ketua dosen jurusan ketua jurusan kan, pula jadi dan nggak mungkin bohong, maksudnya ya, Mas jadi Alfa nggak validasi mungkin lah, mati, betul. ada, Dan aku oke. diarahkan betul dari step-stepnya gimana apa segala macam. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata beliau juga sebagai dosen wali Kak, yang Iya. ngedampingin aku banget dari awal sampai pada akhirnya aku bergelar Betul, sarjana betul. komputer gitu sih. Alhamdulillah banget sudah. Tapi ada juga dosen-dosen lain yang dosen pembimbing aku, Pak Teddy, Pak Dedi, itu nggak yang bisa aku lupain banget, karena berkat beliau, kesabaran beliau membimbing aku tatkala waktu itu aku lagi berjuang mengerjain skripsi, ditambah aku juga berjuang untuk mengikuti Salah satu pencalonan. iya pencalonan lah di Betul, Ormawa ini gitu. Jadi alhamdulillah dapat dosen yang mengerti juga gitu, dan Iya. sabar banget. Dosennya sih sebenarnya di jurusan kita tuh sangat kekeluargaan Enak-enak. banget ya. Betul, Iya, betul, kayak kita tuh bukan sebagai mahasiswa sebenarnya. kayak anak sendiri, Kak. Anak-anak di kampus yang kalau ada masalah tuh langsung di Larinya ke sana. solving gitu kan. Yes, Iya, betul. aku juga merasa sebenarnya. Jadi kayak walaupun kamu nih kayak sebenarnya dari dosen-dosen semuanya yang memang sangat mengayomi mahasiswa banget. Jadi jangan takut salah, atau jangan takut kita belum memulai suatu apa tuh udah takut duluan gitu kan. Sama dosen. Nah, berarti terima kasih banget nih Mbak Nia, dari semua dari kita memang yang banyak banget sebagai bukan manusia seperti apa ya kan, belum tahu apa-apa. Jadi sekarang kita jadi punya banyak teman, apalagi kamu knowledge-nya sama teman-teman ini banyak banget ya. Amin, 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 amin. Nah, itu tuh gimana sih kayak kesan dan pesan kali ya untuk beberapa anak-anak SMA, Adik-adik terus kayak, SMA nih iya, ya. adik SMA yang masih mengawang-awang tuh kayak pengen saya mau masuk apa, mau jurusan apa. Kadang rata-rata nih kan, kebetulan bingung juga ditanya kalau misalkan nanti kamu SMA jurusan mau apa? ambil jurusan apa, terus mau kuliah di mana. Aduh Kak, aku nggak tahu, yang penting pengen kuliah aja intinya, Yes. tapi nggak tahu jurusannya di mana. Kadang pengen IT tapi bingung IT-nya apa ya, atau enggak jurusan yang lain. Masih anak yang baru lahir gitu kan, Yeah. masih Bingung mau takut, arah kemana. bingung. Itu Yes. gimana sih mungkin dari pesan kamu selama Untuk adik-adik nih ya. boleh ya. Oke, kalau karena kita berproses juga di dunia IT gitu kan, sudah memasuki juga 5.0 yang mana memang digitalisasi, terus informatika, teknologi itu memang hari ini marak. Dan memang ya ini adalah waktunya buat kita itu juga bersinggungan dengan segala segala perkembangan dunia IT digitalisasi itu gitu. Jadi kalau sekarang buat adik-adik yang masih bingung gitu kan, setelah SMA, setelah SMK mau lanjut perguruan tinggi mana dan juga mau ngambil jurusan apa, nah yuk mulai dari sekarang sudah ada gadget, sudah ada smartphone, sudah ada pokoknya media-media Dimudahin itu sekali kan dimudahkan zaman sekali sekarang, dengan iya, teknologi betul, yang betul canggih. banget. Yuk riset, yuk jangan sampai kalian tuh malas untuk mencari tahu gitu, karena sudah semakin mudah kan Kak, kita bisa pakai gadget aja kita udah bisa nge-explore dunia Kuota ibaratnya gitu. udah murah, maksudnya Ya. jajan. Jadi jajannya diganti sama beli kuota, Iya, terus nabung betul. kan gitu kan buat cari informasi Jadi gitu. explore
informasi-informasi berkaitan mengenai apa sih hari ini tuh yang memang jurusan sekiranya memberikan prospek bagus untuk ke depan gitu. Pasti akan ada tulisnya, salah satunya informatika. Iya, ini kan, ini sebenarnya lumayan teratas kan. Biasanya kalau aku lihat itu survei-survei dari beberapa media tuh biasanya yang paling prospek IT gitu kan, nomor satu. Mau perusahaan manufacturing, mau perusahaan apapun bidang semua pasti IT ada masuk orang ke IT. sana. Iya. Jadi kayak gitu. sekarang dunia IT sedang merajalela sekali. Betul, Tergantung orang betul. kita bidangnya bagian apa, pengennya apa, sukanya di mana. Yes. Tergantung diri kita sendiri sebenarnya kan. Iya. Jadi jangan takut memang untuk melangkah Mencoba. aja, mencoba dulu gitu kan. Banyak yang bantu. Kita manusia kan makhluk sosial ya nggak Yes. sih? Iya, jadi pasti akan banyak yang membantu kita bareng-bareng, termasuk nanti adik-adik teman-teman SMA. Nah, di informatika juga alhamdulillah sekarang memang udah banyak yang lumayan tahu juga gitu. Di kadang universitas, oh ada teknik informatika ya. Jadi bingung kan, wah kok nggak tahu gitu, kok Makanya nggak ada kan risetnya informatika. harus diperbanyak. Iya, makanya sekarang Googlingnya harus meningkat diseringin. banget, betul sekali. Kalau lagi akses gadget ya jangan hanya media sosial yang fun, tapi harus ada Betul pengetahuan-pengetahuannya, informasi-informasi yang penting gitu sih. Betul. Jadi kalau ditanya, coba sekarang kalian perbanyak informasi gitu kan, prospek jurusan yang kiranya memang hari ini banyak dibutuhkan, banyak dicari. Yuk kita coba nantinya dorong supaya adik-adik bisa juga nantinya punya kesempatan seperti kita bergabung di dunia IT gitu. Dan jangan lupa di Trisakti juga ada loh teknik informatika dan juga prodi sistem informasi yang tentunya bisa menjadi wadah untuk adik-adik ini berproses, belajar, dan nantinya juga berkembang jadi engineer, jadi ahli IT, dan mungkin yang ahli desain, pokoknya yang berkaitan mengenai digitalisasi. Dan jangan lupa juga ada beasiswa juga kan kadang Yes, di kita. Sama juga kadang kalau misalkan nih di jurusan kita biasanya ada yang memang nilainya tertinggi tiap satu semester itu ada PKN potongan. tertinggi. Pokoknya jangan khawatir sekali Trisakti mahal, pokoknya enggak. Semahal-mahalnya kadang gimana caranya kita bisa menggratiskan diri kita untuk berkuliah. Karena kebetulan saya dan kamu gitu kan, kita kuliah secara alhamdulillah gratis, alhamdulillah qadarullah banget sih, masya Allah. Jadi kita pokoknya jangan takut untuk mencoba, adik-adik jangan takut untuk Trisakti itu mahal, apa itu mahal, biaya itu mahal, itu semuanya tergantung sama kita, niat kita dimulai dari mana lagi kan, apakah kita akan berkembang, apakah kita akan stuck di situ aja, pokoknya semuanya bisa, kita yakin bisa gitu. Yes, keterbatasan ekonomi itu tidak menjadi salah satu Penghalang kali ya? penghalang terutama untuk kita takut untuk mencoba hal yang baru gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita memahami keterbatasan itu hanya ada pada diri kita. Kita yang menciptakan keterbatasan itu gitu. Jadi kalau berbicara mengenai takut mencoba untuk mencari ilmu di perguruan tinggi, apalagi di kampus yang katanya elit, yang katanya bayarannya super mahal, jangan percaya dengan satu hal yang belum terbukti validasinya gitu. Cari, explore, tanya gitu. Oke, jadi satu ketika kalian mengalami satu hal yang kiranya takut untuk mencoba, takut untuk kayaknya enggak deh, aku nggak percaya diri untuk ngambil ilmu, untuk mencari ilmu di perguruan tinggi ini. No, sekarang udah nggak zamannya lagi kayak gitu. Apa yang menjadi ketakutan kalian, coba cari informasinya, cari validasinya, tanya ke senior, tanya juga ke orang-orang yang memang sudah pernah berpengalaman mencari ilmu di Trisakti. Kayaknya kita selalu open ya Kak, open banget sih. Alhamdulillah, terima kasih. Apalagi dimudahkan dengan media sosial, bisa juga DM sosial media jurusan, banyak ataupun YouTube ikatan juga alumni, ada, ya, kayak gitu sih. Jadi monggo banget buat adik-adik, ditunggu kalau kiranya emang memiliki niat menggapai cita-citanya, memperdalam dunia IT, ingin tahu juga dan berproses nanti berkarir juga di dunia IT, silahkan nanti bisa tanya-tanya juga gitu kan. Pembicaraan kali ini cukup menarik banget nih dengan wanita hebat. Pokoknya terima kasih banget Mbak Niha, semoga sukses selalu. Padahal waktunya takutnya di next pembicaraan kita akan bicara lagi. Iya betul, nanti kita sambung-sambung. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup, saya kembalikan lagi Yunia Ningsih dengan Mbak Niha Nihaya dari salah satu kader IKA alumni juga. Ya, dan kebetulan lagi di IKA Trisakti kan. Betul, jadi sekalian semuanya digembang gitu kan ya, semuanya. Terima kasih banyak. Saya tutup Yunia Ningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.